Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Andi Nurdiansyah. Kali ini saya akan menyampaikan ringkasan materi debat kelas 10 mata pelajaran Bahasa Indonesia. Dalam video pembelajaran ini, saya akan membahas tentang pengertian debat, unsur-unsur debat, dan ragam bahasa debat. Namun seperti biasanya, mari kita luangkan waktu beberapa detik untuk berdoa terlebih dahulu, minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar apa yang kita pelajari itu bermanfaat untuk kita semua. Amin. Mari kita masuki ke materi yang pertama, yaitu pengertian debat. Menurut KBBI, debat adalah pembahasan dan pertukaran pendapat mengenai suatu hal dengan saling memberi alasan untuk mempertahankan pendapat masing-masing. Debat merupakan proses saling bertukar pendapat untuk membahas suatu isu dengan masing-masing pihak yang berdebat, memberi alasan, bila perlu ditambah dengan informasi, bukti, dan data untuk mempertahankan pendapat masing-masing. Nah, dari hasil debat, biasanya diperoleh sudut pandang baru yang bisa diterima kedua belah pihak. Namun meskipun demikian, tidak jarang debat berakhir dengan keduanya tetap pada posisi awal. Berbeda pendapat, tetapi dengan wawasan baru. Selanjutnya, unsur-unsur debat. Yang pertama adalah mosi. Yang kedua, tim afirmasi. Yang ketiga, tim oposisi. Yang keempat, tim netral. Yang kelima, moderator. Yang keenam, penulis. Dan yang ketujuh, penonton atau juri. Nah, inilah 7 unsur-unsur debat. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama kita bahas adalah mosi. Mosi merupakan pernyataan atau penentuan mengenai suatu topik yang diperdebatkan. Yang kedua, tim afirmasi. Tim afirmasi merupakan orang atau pihak yang setuju dengan topik yang diperdebatkan. Tim afirmasi sering juga disebut sebagai tim pro. Pahami ya? Jadi, tim afirmasi sama dengan tim pro. Pro di sini berarti menyetujui atau berpihak pada mosi yang diperdebatkan. Tim oposisi. Tim oposisi merupakan orang atau pihak yang tidak setuju dengan topik yang diperdebatkan. Tim oposisi sering juga disebut sebagai tim kontra. Nah, tim kontra berarti tim yang tidak setuju atau sepakat dengan mosi yang disampaikan. Tim netral. Tim netral adalah tim yang tidak berpihak atau tidak memihak tim afirmasi ataupun tim oposisi. Tim netral biasanya memiliki pandangan sendiri yang tidak menolak ataupun tidak menerima sepenuhnya permasalahan yang diperdebatkan. Keberadaan tim netral dalam kegiatan berdebat bersifat opsional. Artinya, tim ini bisa dihadirkan atau tidak. Tim netral biasanya memiliki pandangan sendiri yang tidak menolak ataupun tidak menerima sepenuhnya permasalahan yang diperdebatkan. Moderator. Moderator merupakan orang atau pihak yang memimpin jalannya debat. Sebagai pimpinan, moderator harus mampu mengarahkan dan mengatur jalannya debat, termasuk menengahi kedua pihak, yaitu afirmasi dan oposisi. Penulis atau notulis.
Notulis merupakan orang yang mencatat hal-hal penting terkait argumentasi yang disampaikan kedua pihak selama proses debat. Penulis atau sekretaris memiliki sebutan lain, yaitu notulis. Nah, notulis merupakan orang yang mencatat hal-hal penting terkait argumentasi yang disampaikan kedua pihak selama proses debat terjadi. Hasil catatan diperlukan oleh seorang moderator sebagai pertimbangan untuk masukan untuk menyusun rangkuman atau esensi debat. Penonton atau juri. Penonton atau juri yang telah ditentukan biasanya berperan untuk menentukan siapa pemenang debat, apakah tim afirmasi atau tim oposisi. Sekarang kita bahas ragam bahasa debat. Yang pertama adalah baku, yang kedua efektif, dan yang ketiga denotatif. Jadi ragam bahasa debat itu ada 3. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah baku. Saat berdebat, baik secara lisan maupun tulis, pemilihan kata dan struktur kalimat yang disampaikan harus baku, harus sesuai dengan kaidah kebahasaan yang baik dan benar. Nah, kebakuan tersebut meliputi pemilihan kata, penulisan huruf, dan penggunaan tanda baca jika itu dituangkan ke dalam bentuk tulisan. Yang kedua, yaitu efektif. Selain baku, kalimat yang disampaikan juga harus efektif. Keefektifan suatu kalimat dapat dilihat berdasarkan kelogisan, kehematan, kejelasan makna, dan kejelasan maksud. Kelogisan di sini artinya kalimat yang disampaikan harus dapat diterima dengan akal. Kemudian kehematan, yaitu kalimat yang disampaikan tidak mengandung kata-kata yang mubazir. Kejelasan makna, artinya kalimat yang disampaikan mengandung makna yang jelas, sejajar, dan tidak ambigu, sehingga tidak menimbulkan salah tafsir. Dan yang maksud dengan kejelasan maksud, yaitu memiliki pesan yang jelas. Pesan yang jelas dalam suatu kalimat ditandai dengan adanya subjek dan predikat dalam kalimat. Denotatif. Denotatif artinya kata-kata yang digunakan memiliki makna lugas atau sebenarnya. Hal ini begitu penting agar tidak terjadi kesalahan lawan dalam memaknai hal yang diutarakan. Makna konotatif yang memiliki makna kebalikan dari denotatif dapat menyebabkan setiap orang itu berbeda pemaknaan dan pemahamannya. Oleh karena itu, menggunakan kata bermakna konotatif harus benar-benar dihindari. Selain itu, kegiatan berdebat merupakan kegiatan ilmiah yang memang harus menghindari kata-kata kias atau kata-kata konotatif. Baiklah sahabat pelajar, itulah ringkasan materi dari teks debat kelas 10. Semoga dapat dipahami. Jika ada beberapa hal yang mesti didiskusikan, jangan sungkan, silahkan tulis di kolom komentar agar channel ini bisa dijadikan tempat atau wadah untuk kita berbagi pengetahuan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.